Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah pertempuran berakhir, Raja Iblis sepertinya tersesat di dunia misterius. King Sui tidak mengganggunya. Pada saat ini, sebuah pintu batu muncul, tetapi King Sui tidak bergerak. Dia tidak ingin mengganggu pencerahan Raja Iblis. 5 menit kemudian, Raja Iblis bangun dan melihat King Sui berdiri agak jauh. "Maaf sudah menunggu," ucap Raja Iblis. "Tidak, itu hanya sebentar. Menunggumu membuatku bahagia," kata King Sui sambil tertawa. King Sui mengambil kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya lagi. Dia tidak yakin apakah wanita itu bisa merasakannya, tetapi dia memastikan untuk mengekspresikan dirinya dengan jelas. Dia sangat cerdas, tetapi dalam hal kecerdasan emosional, King Sui tidak yakin. Bahkan jika dia tidak memiliki kecerdasan emosional apapun, dia tetap harus mengerti apa yang dia maksud. Beberapa hal seharusnya seperti ini, seperti pasangan yang bersama dan tetap mengatakan, "Aku mencintaimu," setiap hari. Beberapa orang merasa ini adalah sesuatu yang perlu, sementara yang lain merasa itu tidak perlu. Namun, apakah pihak lain benar-benar mengetahui hal itu? Wanita itu tidak membalasnya. King Sui tidak terkejut dan tertawa saat dia berkata, "Kita harus melihat apakah kotak itu berisi sesuatu." Kali ini, wanita itu menganggukkan kepalanya dan menuju ke kotak dengan King Sui. Selama waktu itu, wanita itu mendapat cukup banyak. Posisi pertama dari 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno dapat dianggap sebagai teknik budidaya. Satu-satunya hal adalah, dia belum mengujinya. Namun, dia tahu bahwa menggunakannya sekarang akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. King Sui sangat senang sekarang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerima harta seperti itu dari kuil ilahi kuno. Dia tidak tahu apakah tahap selanjutnya adalah yang terakhir, tetapi terlepas dari itu, dia telah memperoleh banyak hal kali ini. Membuka kotak harta karun ini, mereka menemukan beberapa item di dalamnya. Apa yang membuat King Sui bahagia adalah pelet obat di dalamnya. Ada beberapa botol pelet obat dan 2 potong perkamen binatang. Ada 10 botol di dalamnya dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Mereka berwarna abu-abu dan tampak gaya, dengan gambar tanaman obat spiritual. Ada juga tulisan di botolnya, yaitu 9 revolusi pelet emas dan pelet emas keberuntungan. Setiap jenis pelet memiliki 5 botol, setiap botol berisi 1 pelet. King Sui mengeluarkan 2 resep alkimia, itu adalah resep untuk pelet emas 9 revolusi dan pelet emas keberuntungan. 9 revolusi golden pelet dimaksudkan untuk konsumsi manusia, itu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan konsumen. Jika orang normal mengonsumsi 1 pelet, mereka akan langsung naik level ke early martial saint. Jika mereka mengkonsumsi yang kedua, efeknya akan berkurang setengahnya, dan jika mereka mengkonsumsi yang lain, efeknya akan berkurang menjadi setengah lagi. Mengabaikan level pengguna, pelet obat superior yang bisa digunakan oleh siapapun dengan kekuatan apapun. Namun, tidak ada yang akan cukup konyol untuk membiarkan orang normal mengonsumsi 9 pelet emas revolusi. Pelet obat ini terlalu berharga dan ramuan obat yang dibutuhkan sangat jarang sampai pada titik di mana sebagian besar tidak pernah terdengar. Setiap ramuan yang tercantum dalam resep alkimia membutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk dibudidayakan dan beberapa bahkan membutuhkan 50.000 tahun. Jika seorang seniman bela diri dewa semu mengkonsumsinya untuk pertama kalinya, mereka akan meningkat 1 tingkat. Untuk King Sui dan Raja Iblis, 1 tingkat peningkatan kekuatan setara dengan menggandakan kekuatan. Namun, ini hanya kesempatan 1 kali. Kali kedua mereka mengonsumsi pelet, efeknya akan berkurang setengahnya. King Sui kemudian melihat ke arah pelet emas keberuntungan.
Efeknya sama dengan 9 revolusi Golden Pellet, tetapi efeknya hanya bekerja pada binatang. Namun, King Sui terkejut. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat berharga, tetapi alam King Sui dari Valet Jade Immortal sudah memiliki sebagian darinya. Perbedaannya adalah persyaratan usia dari ramuan obat, tetapi dengan kehadiran binatang pembunuh naga binatang obat spiritual kelas ke-8, itu hanya membutuhkan waktu yang singkat sebelum tumbuhan dapat mencapai usia yang benar. Satu-satunya masalah adalah mayoritas herbal tidak dapat ditemukan. Sepertinya dia tidak akan bisa memurnikan pelet dalam waktu dekat. King Sui menyerahkan obat itu kepada wanita itu, "Untukmu. Aku tidak menginginkannya, aku bukan seorang alkemis," ucap Raja Iblis terus terang. "Lihatlah efek pelet obatnya dulu. Kemudian periksa berapa banyak pelet obat yang Anda butuhkan dan ambil jumlahnya," kata King Sui sambil tertawa. "Saya tidak membutuhkannya. Aku sudah punya terlalu banyak, kamu harus menggunakan ini." Raja Iblis menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. "Apakah kamu benar-benar tidak ingin melihat-lihat? Ini benar-benar barang yang bagus, barang yang luar biasa." King Sui tertawa. Raja Iblis tidak mengatakan apapun. Ini adalah keahliannya yang terkuat. King Sui mengeluarkan 2 pelet emas 9 revolusi dan 2 pelet emas keberuntungan dan memberikannya kepada Raja Iblis. "Kamu harus menggunakan pelet emas revolusi 9 dan memberikan pelet emas keberuntungan kepada penyu tua. 2 lainnya harus diberikan kepada Sister Hua. Anda harus menggunakannya di sini, saya akan menjaga Anda." King Sui merasa bahwa jika mereka menggunakan 2 pelet ini, menghadapi orang-orang dari aliansi keadilan akan lebih mudah. Apalagi mereka tidak tahu bahaya istana selanjutnya. Raja Iblis ragu-ragu sebentar lalu mengangguk. King Sui mengeluarkan 2 pelet emas keberuntungan dan masing-masing memberi makan 1 ke gajah naga skala emas dan Phoenix api neraka. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menyimpannya untuk orang lain, tetapi jika kekuatannya terlalu lemah maka pelet akan terbuang percuma. 1 pelet secara alami disimpan untuk binatang pembunuh naga. Fortune Golden Pellet, nama Fortune, tidak digunakan sembarangan. Pelet tersebut memberikan kekuatan dan kekayaan kepada binatang yang memakannya, memungkinkan kekuatan binatang itu untuk bertenaga secara seimbang dengan cara yang paling optimal. Itu diam. Kemajuan itu berakhir tanpa banyak reaksi. Saat dia melihat Raja Iblis berdiri, pesona dan keanggunannya membuat King Sui menggigil di dalam hatinya. Mengenakan set Dewi Ilahi, kekuatan Raja Iblis akan menjadi sekitar 90 juta matahari dan harus mendekati batas. Mereka awalnya mengira bahwa di bawah pengaruh Goddess Divine Set, kekuatannya akan melampaui angka 100 juta. Namun, ini sudah menakutkan, peningkatan kekuatannya juga meningkatkan levelnya. King Sui merasa bahwa Raja Iblis lebih sedingin es, tidak dapat digenggam seperti kabut. Dia menyentuh hidungnya saat dia merasa bahagia. Di sisi lain, kekuatan King Sui, gajah naga dan burung api Hellfire Phoenix sekarang sekitar 60 juta matahari. Ini sudah menakutkan. Ukuran tubuh gajah naga dan Hellfire Phoenix tidak bertambah banyak. Namun, aura kekerasan yang mengelilingi tubuh mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, terutama yang dipancarkan oleh gajah naga skala emas. Kekuatan gajah naga menjadi 2 kali lipat, sementara kekuatan fisiknya melebihi 600 matahari. Ini akan menghasilkan King Sui untuk mendapatkan kekuatan 60 matahari. Setelah dia menghitungnya, kekuatan King Sui meningkat sekitar 1/10. "Aku akan menjagamu, kamu juga bisa menggunakannya," Raja Iblis berkata dengan ringan. "Bisakah saya menafsirkannya saat Anda merawat saya?" King Sui tertawa saat dia mengeluarkan 9 revolusi pelet dan menelannya. Dia juga memberikan pelet emas keberuntungan terakhir kepada binatang pembunuh naga dan merasa seolah-olah dia terlalu rakus. Energi murni mengalir melalui tubuhnya dan terasa ajaib. Itu adalah jenis energi yang dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuh, memberikan perasaan tumbuh dan menguat di sel-sel tubuh. Kekuatannya berlipat ganda secara seimbang. Kekuatan fisiknya sudah mencapai 1300 matahari,
serangan terkuatnya bisa mencapai kurang lebih 52 juta matahari. Bahkan serangan fisik murni bisa mencapai 6 juta matahari, dan kekuatan gunung 9 benua telah mencapai 20 juta matahari. Binatang pembunuh naga bahkan lebih menakjubkan. Tidak ada perubahan ukurannya, tapi terasa lebih keras dari sebelumnya dan kecepatannya juga menjadi 2 kali lipat. Aura dahsyat dan ganas besar yang dipancarkannya bisa menimbulkan rasa takut ke dalam hati. Jika mereka bertemu dengan 2 binatang batu dari sebelumnya, King Sui merasa bahwa binatang pembunuh naga akan mengubah mereka menjadi tumpukan batu. Ada 29 pelet emas revolusi yang tersisa. King Sui mengambilnya dan berkata, "Ini untukmu." Sekarang kita masing-masing memiliki 4 pelet. Raja Iblis berbalik dan melihat ke arah King Sui, "Lalu apa aku harus memberimu 2 potong pakaian yang aku kenakan?" King Sui menyingkirkan 2 pelet terakhir dan menyimpannya sambil tertawa, "Aku ingin tahu namamu, kalau tidak aku tidak akan bisa memanggilmu. Apakah kamu belum memiliki satu untukku?" "Apa?" King Sui bertanya dengan bingung. "Wanita." Raja Iblis menjawab dan kemudian langsung menuju ke pintu batu. King Sui menyentuh dagunya dan tertawa. Dia dengan sembarangan memanggilnya wanita, sebelumnya tanpa memikirkannya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mengingat ini, tampaknya toleransinya tidak terlalu besar. Bisakah ini dianggap sebagai perbaikan hubungan mereka? Peningkatan kekuatannya yang besar membuat King Sui merasa bahagia. Dia mengikuti wanita itu ke istana ke-6, memanfaatkan indera spiritualnya dan bersiap untuk berperang. Namun, bertentangan dengan dugaannya, tidak ada hal berbahaya yang bisa mereka rasakan. Daerah ini sangat besar, ada sekitar 100 pilar batu besar yang menahannya, tetapi tidak ada pintu batu yang menuju ke istana berikutnya. Ini mungkin istana terakhir dari kuil tersebut. Di tengah aula ada peti mati batu raksasa. Di 4 penjuru peti batu berdiri 4 raksasa batu, tetapi tidak satupun dari mereka tampak bergerak. Bahkan setelah King Sui dan wanita itu masuk, ke-4 raksasa batu itu tidak bereaksi. "Ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan dewa pertempuran," kata King Sui setelah dia melihat sekeliling. Raja Iblis menjawab dengan ringan. King Sui memandangi peti batu itu. Panjang dan lebarnya sekitar 10 meter sedangkan tingginya sekitar 3 meter. Ke-4 raksasa batu ini lebih kuat dari binatang batu sebelumnya. "Semuanya akan baik-baik saja jika kita berhati-hati," kata King Sui dengan santai. Setiap istana di kuil ini memiliki desain yang saling terkait oleh dewa pertempuran. Jika orang bisa memasuki istana ini, berurusan dengan raksasa batu seharusnya tidak menjadi masalah. Kuncinya ada di 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Jika orang tersebut tidak mengetahui 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno, mereka mungkin tidak bisa masuk ke sini. Raja Iblis menyiapkan senjatanya setelah berbicara. "Sepertinya aku harus menemukan senjata." Senjata King Sui saat ini ada di tangan Raja Iblis. Saat ini, dia berpikir bahwa meskipun dia tidak menambahkan buff serangan ke senjata, itu masih bisa digunakan dengan baik untuk beberapa teknik. Pada saat ini, sekitar 100 orang tiba-tiba menghampiri mereka. Ini membuat King Sui tercengang sejenak. Tetapi setelah dia berpikir sebentar, dia menyadari bahwa mekanisme sebelumnya yang mencegah masuknya mereka semua tidak berguna sekarang. Patung dewa pertempuran pertama tidak dapat mencegah ahli seni bela diri yang sebenarnya untuk masuk. Patung dewa pertempuran kemungkinan besar hancur dan yang tersisa hanyalah formasi labirin, jadi memasuki tempat ini tidak mengherankan. Setelah melihat banyak orang ini, itu termasuk orang-orang dari aliansi keadilan dan dari sisi jahat. Hua Rumei juga ada di sini, jadi penyu tua adalah satu-satunya yang tersisa di luar untuk mempertahankan istana Raja Iblis. 2 Lu bersaudara dari Sekte Binatang Ilahi juga ada di sini. Ketika mereka melihat King Sui dan Raja Iblis, ekspresi mereka aneh. Ekspresi aneh yang sama bisa dilihat pada orang-orang dari aliansi keadilan. King Sui, yang siap bertarung, memutuskan untuk mundur.
Dia tersenyum ketika dia melihat kerumunan dan berjalan di samping orang-orang dari Sekte Suara Ilahi. Kelompok itu dekat dengan anggota Sekte Binatang Ilahi dan Lembah Hantu. Ada sekitar 20 orang dari 4 kekuatan jahat besar, tetapi aliansi keadilan memiliki sekitar 80 orang. Bau mesiu semakin mengental meski udara masih tenang. Mata King Sui tertuju pada pemimpin sisi lain. Itu karena King Sui mengenal pria itu adalah Joyous Sage yang dia temui sebelumnya. Ini sangat mengejutkan King Sui. Tetua terkemuka di sisi lain juga terkejut. Gaya pakaiannya berbeda dari sebelumnya, tetapi King Sui bisa mengenali sesepuh itu dari satu pandangan. Tentu saja, tetua itu bisa mengenali King Sui juga. Anak muda, kita bertemu lagi. Saya tidak pernah berpikir untuk melihat Anda di sini. Anda adalah anggota dari Istana Raja Iblis. Ucap penatua memandang wanita di sebelah King Sui dan berseru tidak percaya. Dia adalah penjaga tertinggi dari penggabungan naga melonjak, orang yang menakutkan, kata Raja Iblis ringan. King Sui sepertinya telah menyadari sesuatu. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menangkapnya. Meskipun King Sui tidak tahu apa alasan keputusan lelaki tua itu, alasan itu dikenal sebagai takdir, dia sekarang merasa bahwa alasannya tidak sesederhana nasib itu sendiri. Kamu dan ayahmu sangat mirip. Tiba-tiba, kata-kata ibunya terngiang di telinga King Sui. Akan berjalan dengan baik jika lelaki tua ini tidak terkait dengan organisasi naga melonjak. Itu akan beruntung. Namun, lelaki tua ini saat ini adalah penjaga tertinggi dari organisasi naga melonjak, individu yang kuat. Segalanya tidak akan sesederhana yang dia pikirkan sebelumnya. Mungkin itu sangat sederhana di masa lalu, tapi sampai sekarang, dia sudah menjadi anggota Istana Raja Iblis. Tidak sesederhana itu lagi. Berbeda dengan kebingungan King Sui, lelaki tua itu sepertinya sedikit mabuk. Awalnya, King Sui bukan siapa-siapa di matanya, tetapi sekarang dia merasa bahwa pemuda ini tidak terduga. Di masa lalu, lelaki tua itu mengira King Sui memiliki kemiripan dengan kepala naga, jadi terlepas dari hubungannya, dia memutuskan untuk membantunya. Meskipun begitu, dia tidak menyangka King Sui akan tumbuh ke tahap ini dengan kecepatan yang luar biasa. Orang tua, tak terduga bagi kita untuk bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Saya melihat Anda berasal dari organisasi naga melonjak. Saya pasti tidak akan mengambil langkah pertama. Bahkan jika itu untuk peti mati batu ini, aku akan mengizinkanmu untuk bergerak lebih dulu. Jika kalian semua bisa mengambilnya dariku, itu akan menjadi milikmu. Apa pendapat Anda tentang proposisi ini? King Sui berkata setelah pertimbangan singkat. Kamu tumbuh lebih kuat terlalu cepat. Aku memikirkan hari ketika kita akan bertemu lagi, tetapi aku tidak berpikir itu akan secepat ini dan dalam situasi ini tidak kurang. Berapa banyak orang yang Anda wakili? Kata Joyous Sage sambil tersenyum. King Sui memandangi Raja Iblis dan dia mengangguk. Gerakan ini menghangatkan hati King Sui dalam sekejap. Aku bisa mewakili diriku dan Istana Raja Iblis. Ucap King Sui saat dia berbalik untuk melihat pria tua itu. Sepertinya kita berdua tidak melayani kepentingan yang sama sekarang. Saya sedih dengan ini. Saya telah melihat seseorang yang mirip dengan Anda. Saya ingin tahu, apakah Anda memiliki kerabat di luar sana? Joyous Sage berkata dengan tenang. King Sui memperhatikan bahwa Joyous Sage pasti tahu tentang sesuatu. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti ini tanpa alasan. King Sui tampak tenang, namun Raja Iblis tampak bingung saat dia menatapnya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu dia menoleh ke King Sui dan berkata, "Kamu sangat mirip dengan kepala naga dari organisasi naga melonjak." Kepala naga dari organisasi naga melonjak? King Sui bertanya dengan bingung. Pemimpin organisasi naga melonjak juga dikenal sebagai kepala naga. Raja Iblis menjelaskan. King Sui sekarang merasa bahwa kepala naga ini harus menjadi seseorang yang dia cari. Ada terlalu banyak orang yang mirip. Saya dari 5 benua, jadi kemungkinan bertemu seseorang yang saya kenal di sini sangat kecil.
King Sui tidak ingin melibatkan hubungannya dengan pria itu saat ini. Dunia ini sangat menjunjung tinggi kebajikan berbakti. Jika orang itu benar-benar ayahnya, maka menjadi musuh ayahnya sendiri akan menarik komentar sembrono dari orang lain. Dia tidak takut gosip, tapi dia juga tidak mau menanggung reputasi seperti ini. Hehe, King Sui, aku merasa seperti kamu sedang memusuhiku. Selain itu, saya pikir Anda harus benar-benar bertemu dengan kepala naga. Joyous Sage mempertahankan senyuman di wajahnya. Dia saat ini mengenakan pakaian mewah, yang membuatnya tampak jauh lebih sederhana daripada saat pertama kali King Sui melihatnya. Akan ada kesempatan untuk itu. Kami akan membicarakannya lain kali. Pak Tua, tolong, ucap King Sui dengan cepat mundur bersama Raja Iblis Huarumei dan yang lainnya. Sejujurnya, dia masih merasa sedikit sedih karena menyerahkan peti mati batu ini. Dia sudah menerima peti harta karun dari istana kelima. Yang terakhir adalah peti mati batu. Dia tidak tahan memikirkan untuk menyerah, tetapi demi membalas kebaikan orang tua yang pernah membantunya, tidak ada pilihan. Karena kamu membalas kebaikannya, maka serahkan sisa harta karun yang pasti kamu dapatkan dari 5 istana lainnya. Saat itu, seorang lelaki tua di samping Joyous Sage mulai berbicara sambil menyeringai. King Sui menutup matanya dan menjawab dengan seringai, kami sudah memakai beberapa barang itu. Juga, kedua istana itu tidak berisi apa-apa. Lagi pula, aku tidak berhutang budi padamu. Jika Anda berani mengomel lebih jauh, saya tidak keberatan membuat Anda diam selamanya. Hahaha, sembrono dan cuek. Aku tidak takut padamu, bahkan Raja Iblis di sampingmu. Bagaimana Anda bisa begitu sombong karena menjadi prajurit kecil dari istana Raja Iblis? Ayo, buat aku diam selamanya. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa membuat saya menutup mulut saya untuk selamanya. King Sui menyipitkan matanya, memberikan tatapan setajam pisau, yang membuat lelaki tua itu bergidik. Kemudian, pada saat itu, dia melihat cahaya keemasan kecil bersinar dan menghilang dalam sekejap. Hanya sedikit orang yang dapat melihat cahaya keemasan yang kecil ini, tetapi tidak ada gunanya, karena tidak ada yang dapat mencegah hal yang tidak dapat dihindari. Sebelum sebuah pikiran muncul dari benak lelaki tua itu, pikiran itu telah menghilang dari kepalanya. Dalam waktu kurang dari waktu untuk menarik napas, lelaki tua itu jatuh ke tanah tanpa kehidupan tanpa mengeluarkan suara. Ini adalah ulat sutra naga emas menggigit sumsum yang telah digunakan King Sui. Kekuatan besar ini benar-benar mengejutkan King Sui, dan sudah lama sejak dia menggunakan ulat sutra. Itu memang kuat, tapi dia tidak berharap untuk membunuh lelaki tua ini secepat dan semudah itu. Perubahan tiba-tiba menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Jika King Sui mampu membunuh penggarap dewa semu yang kuat dengan mudah, maka membunuh mereka akan jauh lebih mudah. Joyous Sage tidak bisa menahan kedutan. Wajahnya menjadi sedikit pucat juga. Silahkan, King Sui menunjuk pria tua itu sekali lagi. Semuanya berjalan lancar, karena kekuatan jahat lainnya tidak berani bergerak. Banyak dari mereka sudah memperlakukannya seolah-olah dia adalah bintang jahat yang merusak. Raja Iblis dan 2 saudara dari klan Lu tidak bisa membantu tetapi menggoyangkan bibir mereka. Sekarang mereka harus banyak mempertimbangkan masalah mereka tentang King Sui. Apakah ini bantuanmu untukku? Joyous Sage kembali normal saat dia melirik King Sui. King Sui secara alami tahu bahwa orang tua itu mengatakan ini tentang pembantaian barusan. Namun, dia terus tersenyum dan berkata, kebaikan selalu dikembalikan 10 kali lipat. Orang tua, aku menghormatimu, tapi aku tidak akrab dengan yang lain. Saya juga tidak terbiasa diancam. Semua orang di tempat itu tercengang dengan metode King Sui. Jika bukan karena itu, anggota organisasi naga melonjak pasti sudah bergerak. Bahkan sekarang, mereka masing-masing menahan amarah mereka. Mereka akan meledak kapan saja jika mereka bisa. Beberapa lusin dari mereka adalah pembudidaya yang kuat yang semuanya memiliki martabat seorang pejuang yang kuat.
Bagi mereka yang diteror oleh seorang pemuda, depresi mereka tak terlukiskan. Pada akhirnya, salah satu dari mereka masih maju untuk menghadapi King Sui. Sesat seperti itu. Jika Anda begitu mampu, maka mari kita bertarung dalam duel hidup dan mati, adil dan jujur. Seorang lelaki tua lain maju dan menyarankan gagasan itu. King Sui tertawa, bidah juga bisa membunuh orang. Mengapa saya harus terlibat dalam duel hidup dan mati dengan Anda? Apakah ada manfaatnya? Apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Orang tua itu menantang dengan provokasi. Haha, jika aku menerima tantangan yang kalian masing-masing berikan padaku, maka aku akan menjadi orang yang sangat sibuk. King Sui mencibir pria tua yang agak keras kepala itu. Kamu, aku akan membunuhmu hari ini. Orang tua itu berkata sambil menghunus pedang besarnya dengan niat untuk bergegas menuju King Sui untuk membunuh. Elder Hao, kembali. Joyous Sage berteriak untuk menghentikan orang tua itu. Orang tua itu berhenti ketika dia mendengar kata-kata Joyous Sage, penatua tertinggi. Joyous Sage melambaikan tangannya dan kemudian berkata kepada King Sui, kamu tidak perlu membayar kembali nasib pertemuan kita hari itu bukan bantuan. Karena hari ini sangat ramai dan kalian yang pertama memasuki kuil, kami akan mundur untuk hari ini. Juga, saya ingin Anda mempertimbangkan untuk datang ke naga melonjak saat Anda bebas. Mungkin Anda dan kepala naga kami memiliki hubungan yang luar biasa satu sama lain. Setelah Joyous Sage menyelesaikan pidatonya, dia memimpin anak buahnya dan meninggalkan tempat itu. Ini di luar harapan King Sui. Dia juga sadar bahwa lelaki tua itu mencoba mencari tahu identitasnya ketika dia bertanya apakah King Sui dapat mewakili istana Raja Iblis atau tidak. Orang tua itu begitu saja meninggalkan gedung. Pada saat itu, Huarumei mengemukakan kekhawatirannya. Ini bukan pertama atau kedua kalinya dia menggunakan taktik seperti ini. Mereka mungkin mencuri harta kita di tengah perjalanan kita. Tidak masalah. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. King Sui berseri-seri dengan heroik. King Sui memandang yang lain, terutama anggota dari Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar, dan berkata, saya akan memberi Anda kesempatan. Anda bisa mengambil barang di dalam peti mati batu. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu di dalamnya, tetapi jika Anda berhasil mengambilnya, itu adalah milik Anda. Jika Anda tidak mengambil barangnya, maka saya akan mengambilnya. Begitu aku mengambilnya, itu akan menjadi milikku. Jika ada di antara Anda yang berpikir untuk mencoba sesuatu yang lucu, jangan salahkan saya karena kejam setelah itu. Mendengar apa yang dikatakan King Sui, Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar tergoda untuk mencoba, namun mereka takut untuk melakukannya. Kami akan mundur sekarang. Jika istana Raja Iblis akan pergi dan mengambil barang-barang itu, kami akan memberimu perlindungan. Pada saat itu, wanita menarik dari Sekte Suara Ilahi berbicara sambil tersenyum. King Sui juga tersenyum. Wanita ini adalah orang yang cerdas. Bisakah kami mempercayai kata-katamu? Seorang pria tua kurus maju dan bertanya pada King Sui. Tentu saja, saya bukan orang yang suka menghakimi, tapi saya memegang kata-kata saya. Saya tidak bermaksud untuk menarik kembali kata-kata saya di depan banyak orang. Orang yang berbicara barusan adalah orang tua dari Lembah Hantu Liar. Orang-orang dari tempat itu terlihat seperti tulang kering dan alasan kemunculan mereka adalah karena penguasaan teknik mereka. Tidak semua yang bergabung dengan Wild Ghost Valley memiliki penampilan seperti itu. Alasannya semata-mata karena budidaya teknik Lembah Hantu Liar. Di masa lalu selama waktu di gerbang reruntuhan kuno, lelaki tua dari Sekte Binatang Suci itu menunjukkan kekuatan dan kekejaman yang luar biasa. Kakak Ci, bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin bergabung dengan saya dan melihat apa yang ada di dalam peti mati batu ini? Orang tua yang suram itu memandang orang tua yang tangguh dari Sekte Binatang Ilahi. Baik. King Sui tidak berkomentar apapun saat dia berdiri. Dia sudah merasa bahwa keempat raksasa batu ini tidak akan mudah ditangani karena dia akan membutuhkan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno untuk melakukannya.
Dia bertanya-tanya apakah binatang pembunuh naga akan bisa menembus mereka. Kedua wanita itu juga tidak mengatakan apa-apa tentang keputusan King Sui dalam menyerahkan peti batu itu. Orang-orang ini tahu bahwa pasti ada alasan bagi King Sui untuk menyerahkan peti mati batu seperti itu. Meski tahu itu, mereka tetap ingin mencobanya. Hal terburuk yang bisa mereka lakukan adalah mundur. Namun, jika mereka tidak mencobanya, mereka tidak akan puas dengan hasilnya. Ini adalah taruhan yang sangat tidak menguntungkan, namun seseorang akan selalu senang melakukannya. 12 orang dikirim, dengan masing-masing 6 dari Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar. Ketika itu diselesaikan, mereka berbalik ke arah peti mati batu dan bergerak. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok dengan satu kelompok menghadap ke raksasa batu masing-masing. Raksasa batu ini sangat besar. Setiap orang memegang tombak batu besar saat mereka menghadapi raksasa batu. Sekitar 100 meter di mana 12 dari mereka bergegas ke sekitar peti mati batu, raksasa batu ini mulai bergerak. Tombak panjang di tangan mereka menyapu para raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Aura semacam itu bisa menghancurkan apapun yang tak terkalahkan. Groar, Muawumim, anggota Sekte Binatang Ilahi memanggil binatang iblis mereka sendiri. Kedua saudara dari klan Lu juga disertakan. Binatang iblis dari orang-orang ini sangat kuat. Bagaimanapun, mereka yang bisa masuk ke sini adalah orang-orang luar biasa. Anggota Wild Ghost Valley bergerak seperti hantu karena siluet mereka terkadang menjadi kabur. Mereka sangat cepat dalam gerakannya dan serangan mereka memiliki elemen racun bagi mereka. Setelah terlibat dalam pertempuran, mereka dapat memahami kekuatan raksasa batu ini. Binatang iblis dan racun lembah hantu liar tidak efektif melawan raksasa batu ini. Selain itu, serangan dari para raksasa itu sangat merusak dan fatal. Saat mereka terlibat dalam pertarungan, satu binatang iblis langsung dimusnahkan. Itu menyebabkan anggota Sekte Binatang Ilahi dan Lembah Hantu Liar meningkatkan detak jantung mereka secara instan. Siapapun bisa tahu bahwa ada perbedaan besar antara kekuatan mereka dan kekuatan raksasa batu. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi melawan monster batu dari sebelumnya, apalagi melawan raksasa batu ini sekarang. Beberapa korban berikutnya tewas dengan cepat dalam sekejap. 2 orang dari Lembah Hantu Liar juga telah meninggal. Sebelum separuh waktu untuk membakar sebatang dupa berlalu, mereka terpaksa mundur karena ketidakefektifan serangan mereka terhadap raksasa batu. Yang lainnya terkejut dan marah pada saat yang sama ketika mereka menyadari bahwa banyak rekan mereka meninggal dan terluka parah. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena banyak yang telah dikorbankan dengan sia-sia. Yang bisa mereka lakukan pada saat itu adalah melihat anggota Istana Raja Iblis tanpa daya. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu masih ingin mencoba? King Sui menatap Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar. Dia tidak terdengar seperti mengejek upaya mereka atau menghina, itu hanya pertanyaan sederhana. Lu bersaudara dari Sekte Binatang Ilahi masih hidup, tetapi mereka telah kehilangan salah satu binatang iblis mereka. Mereka memandang King Sui dengan hati yang dipenuhi amarah, hanya untuk diabaikan sepenuhnya. 4 kekuatan jahat besar mungkin akan bertarung satu sama lain suatu hari nanti, dan Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar sudah memiliki banyak informasi satu sama lain jika hari itu tiba. Kami tidak menginginkan bagian apapun dari ini lagi. Orang tua bernama Chi berkata dengan tenang. Karena kamu tidak ingin menjadi bagian darinya, jadi bukankah kamu harus pergi sekarang? Ucap King Sui tersenyum pada pria tua itu. Aku ingin tahu apakah kita bisa melihat bagaimana kamu mengusir raksasa batu ini. Pak Tua Chi merenung sejenak sebelum dia bertanya pada King Sui dengan nada serius. Tepat sekali, kami tidak akan campur tangan. Jika Anda dapat menjatuhkan raksasa batu ini dan mendapatkan peti mati batu, kami tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Anda. Selain itu, kami, 4 kekuatan besar, dianggap berada di kapal yang sama. Kata pemimpin Wild Ghost Valley. Baik,
Jika Anda sangat suka mengamati, maka amati dengan cermat. Namun, saya ingin Anda memahami bahwa jika ada yang punya ide lucu, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. King Sui kemudian bergegas menuju salah satu raksasa batu begitu dia selesai berbicara. Pada akhirnya, setelah melewati peti batu, peti mati itu masih akan mendarat di tangan King Sui. Meskipun dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia tidak berpikir bahwa Joyos Sage cukup cerdas. Dia sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menyerah pada peti mati batu. Raja Iblis juga bergegas ke pertempuran. Hua Rumei, sebaliknya, tidak bergerak sama sekali. Dia sangat tidak yakin karena dia memperhatikan bahwa kekuatan King Sui dan Raja Iblis telah meningkat secara signifikan. Meski begitu, dia tetap bahagia untuk mereka. King Sui tidak menahan diri saat dia melakukan semua jenis keterampilan debuffing terhadap raksasa batu itu dan menggosok sekutunya. Sial, pedang darah peralatan setan tertinggi Raja Iblis dengan cepat menembus kepala raksasa batu. Sebelum raksasa batu itu bisa membalas, dia dengan cepat menjauhkan diri dan mencari kesempatan lain untuk menimbulkan kerusakan. Dengan kombinasi 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno dan peralatan setan tertinggi, jauh lebih mudah untuk berurusan dengan raksasa batu itu sekarang. Selama mereka bisa menembus pertahanan mereka, itu akan seperti permainan anak-anak. King Sui menjepit raksasa batu lainnya hanya dengan 9 benua gunung dan binatang pembunuh naga. King Sui tidak memanggil gajah naga skala emas dan Phoenix api neraka miliknya. Itulah sebabnya dia telah berjuang dengan raksasa batu untuk sementara waktu. Raja Iblis telah melenyapkan satu raksasa batu, dan segera setelah itu, yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Ketika 4 raksasa batu jatuh ke tanah, yang lainnya tercengang. Dia sebenarnya cukup cepat dan kuat. Sekte binatang suci dan lembah hantu liar sangat sadar akan kekuatan raksasa batu. Namun raksasa ini telah dengan mudah dikalahkan di tangan orang-orang ini. Kekuatan macam apa ini? Beberapa dari mereka dapat merasakan peningkatan pada kekuatan Raja Iblis, yang tidak sesederhana menggandakan kekuatannya. Tak satu pun dari mereka bahkan bisa mengejar kekuatannya dan itu pasti menakutkan. Dengan itu, skema kecil mereka segera hancur berantakan. Kalian semua harus mundur sekarang. King Sui menyeringai pada mereka. Anggota dari Sekte Binatang Ilahi menghela nafas dan kemudian pergi keluar bersama anggota lembah hantu liar bersama. Sekte Suara Ilahi juga mengikuti, dan sebelum mereka pergi keluar, mereka menunjuk ke King Sui dan yang lainnya dengan sopan. Tatapan Senling, di sisi lain, dipenuhi dengan kepahitan dan dendam yang tersembunyi. King Sui hanya bisa memberikan senyum canggung kepada mereka saat mereka pergi. Pada akhirnya, King Sui akan tetap menjadi orang yang membuka peti mati itu. Dia menawarkan kedua wanita itu kesempatan untuk membukanya terlebih dahulu, tetapi Raja Iblis langsung menolak tawarannya sementara Hua Rumei mengungkapkan ketakutannya untuk membukanya. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting dan ini berasal dari rasa hormat yang mereka miliki untuk Battle God. King Sui membungkuk dan memberi penghormatan pada peti mati batu sebelum dia mengulurkan lengannya untuk membuka penutup peti mati itu perlahan. King Sui sangat berhati-hati hanya untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak terduga. Bagaimanapun, dia masih harus berhati-hati saat dia perlahan membuka penutup dari satu sisi. Ketika peti mati terbuka penuh, selain Golden Battle Halberd sepanjang 3 meter duduk di dalam, King Sui tidak bisa melihat yang lain. Pertempuran emas Halberd. King Sui meragukan, apakah raksasa batu yang kuat ini ditempatkan di sini hanya untuk melindungi Golden Battle Halberd? Dia berpikir bahwa mungkin setidaknya ada sosok batu atau semacamnya di dalam peti mati batu. Namun, bahkan tidak ada orang sungguhan di dalamnya, apalagi yang palsu. Satu-satunya hal di dalamnya adalah Golden Battle Halberd ini. King Sui kemudian mengulurkan tangan perlahan untuk mengambil tombak itu. Pertempuran tombak adalah senjata paling kejam dengan kematian tertinggi yang pernah ada. Tiba-tiba, King Sui merasa senjata ini mungkin benar-benar ada karena 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno.
Pada saat yang tepat ketika King Sui memegang Golden Battle Halberd di tangannya, gelombang pikiran kekerasan mengalir ke dalam kesadaran King Sui dan merusak pikirannya dengan intensitas tinggi. Milik King Sui panik. Golden Battle Halberd ini sebenarnya memiliki divine sense yang kuat di dalamnya. Semua langkah yang diambilnya telah menyebabkan jebakan. Semuanya telah diatur agar dia bisa dimiliki dan dilahirkan kembali sebagai orang lain. Sense ilahi yang tangguh merusak lautan kesadaran King Sui sementara pada saat yang sama menyebarkan kenangan yang bukan milik King Sui ke dalamnya. Namun, ingatan ini tidak penting. Yang paling penting sekarang adalah membunuh sense ilahi ini, jika tidak tubuhnya akan berpindah ke pemilikan. Jika itu terjadi, tubuhnya akan tetap sama, tetapi kesadarannya bukan miliknya, dia akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Anak muda, tidak perlu melawan. Saya tidak mencoba untuk mengambil alih tubuh Anda. Ini adalah warisan saya. Suara tua yang lemah terdengar. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? King Sui berkata dengan dingin. Anda memiliki citra yin yang dan bintang emas yang melindungi tubuh Anda. Aku tidak akan bisa memilikimu. Faktanya, jika Anda merasakan ingatan saya sedikit, hanya ada beberapa ingatan yang melibatkan teknik pertempuran. Jika aku memilikimu, aku akan menjadi idiot. Apakah Anda pikir saya ingin menjadi idiot? Ketika Anda menerima warisan saya harap Anda dapat membantu saya memenuhi keinginan saya. Suara lemah itu terdengar sekali lagi. King Sui merasakan ingatan itu dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka berisi teknik pertempuran ilahi kuno 9 posisi dan banyak ki dewa pertempuran yang pantang menyerah. Dia menyadari bahwa suara ini mengatakan yang sebenarnya. Pada kenyataannya, King Sui tidak takut sama sekali karena dia masih memiliki ulat sutra naga emas penggigit sumsum di dalam tubuhnya. Jika dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia akan membiarkan ulat sutra ini membunuh kesadarannya. Apa itu? King Sui ingin mendapatkan warisan dewa pertempuran ini juga. Dia berharap suara ini akan memberinya tugas yang tidak sulit untuk ditangani. Dewa pertempuran kuno telah jatuh dan Dewa Iblis sekarang berkuasa. Saya harap Anda bisa berhubungan dengan keturunan Dewa pertempuran kuno dalam waktu dekat dan melangkah menuju kemenangan gemilang melawan Dewa Iblis tersebut. Tentu saja, ini ketidakadilan saya sendiri. Tidak masalah apakah Anda bersedia melakukannya atau apakah Anda mampu mencapainya. Orang tua itu berkata dengan lembut. Saya berjanji untuk melakukan yang terbaik. Namun, saya tidak dapat menjamin Anda seberapa lengkap saya akan dapat memenuhi keinginan itu. King Sui mempertimbangkan permintaannya dengan hati-hati sebelum dia memberikan jawabannya. Saya sudah puas. Setelah Anda mengambil warisan saya, Anda akan belajar sedikit informasi tentang dewa pertempuran kuno. Lepaskan rasa spiritual Anda dan terima ki pertempuran dewa saya. King Sui melepaskan perasaan spiritualnya dan seketika seberkas cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Sebuah lingkaran emas menyelimuti King Sui, membuatnya tampak seperti kepompong emas raksasa. Apakah dia baik-baik saja? Hua Rumei bertanya dengan lembut. Ada tanda kekhawatiran terpampang di antara alisnya. Bentuk energi ini murni. Dia mungkin menemukan kesempatan. Raja Iblis menjawab dengan lembut. Namun, ada juga garis-garis yang sedikit berkerut di antara alisnya. Jelas, dia juga agak khawatir. King Sui merasakan seluruh tubuhnya gatal. Hanya otaknya yang tetap jernih dan cerah. Jika dia merasakan bahaya yang tak terhindarkan pada tubuhnya, dia akan segera mengeluarkan perintah ke ulat sutra naga emas penggigit sumsum yang terletak di kolam esensi darah istana pusat. Dia masih baik-baik saja. Semuanya berjalan lancar dari awal hingga akhir. Namun, kekuatannya telah menerima dorongan besar. Tak heran mereka yang memiliki warisan akan selalu kuat tanpa memperhatikan usia mereka. Dalam rentang waktu ini, kekuatan King Sui telah meningkat secara signifikan. Adapun seberapa banyak itu telah meningkat, tidak ada yang tahu, tapi mungkin telah mencapai tingkat yang sama dari kekuatan Raja Iblis, karena kemampuan Golden Battle Halberd ini untuk meningkatkan kekuatan seseorang.
Selain itu, senjata ini tidak akan berbenturan dengan senjata kapal Paragon. Yang terpenting, ada pertempuran Ki Dewa di dalam Ki teknik penguatan kuno King Sui. Di sisi lain, dia sudah menguasai 9 posisi teknik pertempuran ilahi karena dia telah menyerap pengetahuannya sepenuhnya. Ini adalah warisan yang diwariskan Dewa Pertempuran kepadanya. Namun, teknik ini tidak sekuat selama periode waktu di mana Dewa Pertempuran berada di puncaknya. Tetapi bagi King Sui sekarang, teknik ini tentu saja menakutkan. Raja Iblis hanya mengembangkan satu gerakan yang hampir tidak dianggap pada tingkat pengenalan, dan itu sudah cukup mengesankan. King Sui sekarang telah menguasai 9 posisi dan dapat dianggap berada dalam tahap kesuksesan besar. Jarak ke tahap kesempurnaan kecil hanya selangkah lagi. King Sui tidak tahu kapan dia mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi ketika dia melakukannya, dia sudah memegang Golden Battle Halberd di tangannya. Dia sudah mendapatkan pemahaman tentang artefak ilahi kuno ini. Pertempuran emas Halberd tak terkalahkan melawan penghalang selama kekuatan seseorang telah mencapai tahap di mana seseorang bisa menembus pertahanan yang sangat kuat dan baju besi pelindung, kemampuan menembus akan meningkat 6 kali lipat. Ini mudah dimengerti. Misalnya, kekuatan 10.000 matahari umumnya bisa menembus pertahanan atau pelindung 50.000 matahari. Penetrasi absolut. Akan ada 1% peluang untuk mengaktifkan penetrasi absolut. Senjata ini bisa menembus apapun dengan mengabaikan faktor lainnya. Ketika dia melihat atribut ini, King Sui merasa senjata ini terlalu menakutkan. Jika binatang pembunuh naga terkena kesempatan ini, itu akan ditembus tanpa keraguan. Saat menggunakan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno, kemungkinan penetrasi absolut akan berlipat 3, meningkatkan peluangnya menjadi 3%. King Sui lebih gembira ketika melihat kemampuan ini. Tidak heran Dewa Pertempuran bisa menjadi sangat tangguh hanya dengan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno dan pertempuran emas tombak. Tentu saja, ini juga bukan tanpa alasan. Jika peluang 3% ini muncul, dia setidaknya bisa melumpuhkan semua aspek serangan yang masuk. Bahkan senjata awal yang digunakan untuk menyerangnya bisa dihancurkan juga. Jika lawannya terkena serangannya, dia akan terluka paling parah. Teknik ini akan meningkatkan kekuatan fisik pengguna sebanyak 6 kali lipat. Itu hanya akan meningkatkan serangan fisik dan bukan serangan menggunakan energi spiritual. Lebih jauh, teknik ini tidak akan mempengaruhi apapun. Mulut King Sui menganga lebar. Selama ini, dia merasa tidak cukup kuat secara fisik atau cukup mematikan. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja, terlalu bagus. Dia hanya bergantung pada jari Phoenix di masa lalu, tetapi sekarang, dia tidak hanya memiliki jari Phoenix, tetapi juga memiliki 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno yang maha kuasa. Setelah melakukan analisis yang cermat terhadap kekuatannya, dia menyadari bahwa akhirnya mencapai kekuatan 2000 matahari, yang merupakan hasil dari mendapatkan 700 matahari. Meskipun warisan 700 matahari dari warisan Dewa Pertempuran tidak banyak, warisan ini semuanya adalah Dewa Pertempuran Ki. Akibat kenaikan ini ada hubungannya dengan kondisinya sendiri. Jika itu orang lain, dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa mereka warisi dari warisan Dewa Pertempuran. King Sui sangat puas. Kekuatan fisiknya telah mencapai sekitar 10 juta matahari. Namun, dia juga perlu mempertimbangkan statistik tambahan dari Golden Battle Halberd sekarang, yang berarti bahwa kekuatannya benar-benar meningkat, mencapai total 60 juta matahari. Jantung King Sui melompat. Dia menggunakan Gunung 9 Benua tetapi menemukan bahwa itu masih pada kekuatan 3000 matahari. Sepertinya Golden Battle Halberd adalah alasan dia hanya mendapatkan kekuatan fisik sebagai gantinya. 30 juta matahari sudah dianggap sebagai jumlah yang sangat besar. Itu gesit dan bisa digunakan sebagai perisai, itu memiliki berbagai kegunaan. Apalagi bisa digabungkan dengan 9 benua gunung untuk membuat serangan. Dengan kombinasi ini, jumlah kekuatan yang dilepaskan akan lebih dari 30 juta matahari.
Serangan King Sui menggunakan energi spiritual mampu mencapai kekuatan 8 juta matahari. Meskipun dia tidak bisa membandingkan ini dengan kekuatan Raja Iblis, dia merasa tidak ada banyak perbedaan. Selain itu, dia masih memiliki teknik kuat lain di gudang senjatanya yang bisa dia gunakan dalam pertempuran. Peti batu ini benar-benar harta karun terbesar yang pernah dia terima. Itu benar-benar memberi King Sui kejutan besar karena dia secara tak terduga menerima warisan dewa pertempuran. King Sui mengadakan Golden Battle Halberd dan menghormati peti mati batu sekali lagi. Dia berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan membantu dewa pertempuran untuk memenuhi keinginannya. Membawa Golden Battle Halberd, King Sui berjalan. Dia melihat kedua gadis itu menatapnya, dan berkata dengan anggukan, "Aku sudah menyuruh kalian untuk membukanya tapi kamu tidak pergi. Keuntungan terbesar berasal dari sana. Itu adalah pertemuan kebetulan untukmu, dan hanya cocok untukmu. Seandainya kami, mungkin tidak akan ada apa-apa. Warisan didasarkan pada orangnya, ada yang cocok, ada yang tidak," kata Raja Iblis lembut. Setelah itu, dia mengeluarkan 9 revolusi Golden Pellet dan Fortune Golden Pellet lalu menyerahkannya kepada Hua Rumei. Gunakan 9 revolusi pelet emas untuk dirimu sendiri dan pelet keberuntungan untuk ular api kuno. Kamu harus menggunakannya di sini karena aku menjagamu, lalu kita akan pergi setelahnya. Hua Rumei tidak segan-segan dengan formalitas apapun dan langsung mengkonsumsi pelet tersebut, lalu memberikan pelet lainnya kepada Ancient Fire Snake. Setelah efeknya selesai, Hua Rumei tidak dapat mempercayainya. Dia dan kekuatan ular api kuno menjadi 2 kali lipat. Ketika sampai pada ular api kuno, ukurannya tumbuh sekitar 1/3. Jadi inilah alasan mengapa kekuatanmu meningkat begitu cepat, Hua Rumei berkata dengan gembira. Hari sudah larut, hal-hal yang harus mereka lakukan di sini akan segera berakhir. Mereka bertiga menuju keluar. Untuk kembali itu mudah, tidak butuh waktu lama sebelum mereka keluar. Hari sudah senja saat mereka keluar. Orang-orang yang tetap di sini adalah anggota istana Raja Iblis, yang lain sudah pergi. Tidak jauh dari mereka adalah sekte suara ilahi, dan lebih jauh lagi mereka hampir tidak bisa melihat sekte binatang suci dan lembah hantu liar. Mereka tidak dapat melihat Justice Alliance, mereka tidak yakin apakah mereka sudah kembali atau apakah mereka mendirikan kemah untuk beristirahat. Ayo cari tempat di luar untuk berkemah dan istirahat malam. Tempat dengan kuil ilahi kuno akan memiliki harta karun di dekatnya dan mungkin juga ada harta karun di dalam reruntuhan kuno, hanya perlu keberuntungan untuk menemukannya. Karena kita di sini, mari kita lihat-lihat, mungkin kita akan menemukan barang bagus. Hua Rumei sedang dalam suasana hati yang baik. Raja Iblis menemukan kesempatan untuk memberi makan Old Turtle sebuah pelet keberuntungan dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Dari segi kekuatan, Old Turtle adalah yang terkuat. Dengan kekuatan melebihi 90 juta matahari, itu harus lebih kuat dari Raja Iblis jika dibandingkan. Istana Raja Iblis sudah memiliki beberapa orang yang tangguh, itu baik-baik saja bahkan hanya dengan Raja Iblis dan Hua Rumei. Jadi 29 pelet emas revolusi yang tersisa tidak diberikan kepada Zhan Yu atau Jin Qi, dia akan membantu mereka di masa depan, sebagai gantinya. Cedera Zhan Yu sepertinya telah pulih sedikit dan tidak lagi menjadi penghalang. Jika dia baik-baik saja, dia akan datang untuk menemukan King Sui bersama Jin Qi. Hubungan Zhan Yu dan Hua Rumei stabil dan setelah terakhir kali, Hua Rumei telah berubah. Dia tidak lagi menahannya. King Sui telah menemukan mereka berdua hidup bersama. Sebelum ini, King Sui tidak tahu tentang mereka berdua. Setelah Zhan Yu mengonsumsi Golden Fragrance Jade, dia sekarang terlihat jauh lebih muda. Sebelumnya dia tidak tahu, tapi sekarang, setelah Zhan Yu mengkonsumsi Golden Fragrance Jade, dia terlihat jauh lebih muda. Penampilannya tampak tak kenal takut, dewasa, kuat dan tampan. Terutama beberapa hari terakhir ini, dia tampak berseri-seri. Sekilas orang bisa tahu bahwa dia penuh dengan kehidupannya yang penuh dengan energi yin dan yang seimbang dan sehat.
Hua Rumei juga sama bercahaya, tapi King Sui hanya bisa bercanda dengan Zhan Yu. Tampaknya kali ini, mereka dapat berpartisipasi dalam pesta pernikahan mereka setelah mereka kembali. Ini benar-benar momen yang menggembirakan. Setelah mendirikan tendanya, King Sui memasuki alam valet jade immortal saat yang lain sedang menyiapkan makanan. Setelah dia masuk, dia mengeluarkan Golden Battle Halberd dan mempraktikkan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Ini adalah pertama kalinya King Sui mempraktikkan ini, tetapi ini berasal dari warisan. Seolah-olah dia telah mengolahnya selama ribuan kali, dia menyerang dengan presisi dan keakraban. Setiap posisi dipraktikkan dengan fluiditas seolah-olah itu adalah kemampuan yang dianugerahkan dewa. Setiap serangan menghasilkan kekuatan luar biasa yang dapat membelah langit dan bumi, itu membawa keganasan yang tak tergoyahkan. Latihan ini membuat King Sui merasa seperti dia tidak bisa berhenti. Dia melemparkan satu gerakan demi satu gerakan, gerakannya menjadi lebih lancar. Rasanya teknik itu dibuat hanya untuknya. Setelah itu, King Sui menyerap kekuatan yang ditransfer oleh gajah naga skala emas. Menyerap 60 matahari kekuatan fisik dari matahari 2000 kekuatan fisik bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Pada saat kelompok mereka berangkat, hari sudah larut malam. Malam-malam di dalam reruntuhan kuno terasa dingin. Ada sesuatu yang bisa disebut sebagai bulan di sini. Sebenarnya, ada 2 dan masing-masing seukuran roda. Langit dipenuhi bintang dan langit malam di sini cerah. Meski tidak sama dengan siang hari, orang-orang yang berseberangan masih bisa melihat bulu mata satu sama lain dengan jelas. Seluruh bumi tampak seperti terselubung dengan kain sutra perak, daerah sekitarnya seperti alam yang indah. Saat King Sui meratapi keindahan dunia, dia melihat sosok kesepian di kejauhan. Itu tidak bisa disebut kesepian. Sebaliknya, itu lebih seperti perasaan yang tidak cocok dengan dunia. Itu adalah jenis isolasi alami yang berdiri di sana, tetapi King Sui tidak dapat menggambarkan perasaan itu dengan sangat baik. Rasanya agak sepi, emosi yang menyebabkan jantung berdebar-debar, yang tidak memiliki keinginan. Raja Iblis, King Sui tidak tahu apa yang akan dia lakukan di sini di tengah malam. Dia tampak seperti sedang melihat bintang-bintang, memikirkan sesuatu. Dia berjalan dengan ringan karena King Sui tidak berniat mengganggunya. Dia ingin berdiri di belakangnya, untuk mengamati tubuh anggun, menawan, dan feminim miliknya. Kemegahannya tak tertandingi, tidak ada kekurangan pada tubuh langsing dan indah miliknya. "Kenapa kamu keluar?" Suara wanita itu terdengar, tapi dia tidak berbalik. "Saya melihat cahaya bulan malam ini sangat cerah, jadi saya keluar untuk melihatnya." "Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki sesuatu di pikiran Anda? Jika ya, mengapa Anda tidak membagikannya dengan saya, sehingga saya dapat menganalisisnya untuk Anda?" King Sui berkata dengan lembut, "Tidak banyak. Saya tiba-tiba merasa seperti kehilangan sesuatu setelah bertahun-tahun. Dengan kekuatan saya yang meningkat hari ini, saya tiba-tiba merasa lelah. Bisakah kamu memberitahuku kenapa?" Wanita itu berbalik dan King Sui bisa melihat sedikit kelelahan muncul di wajah surgawi miliknya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi berbeda di wajahnya. Itu karena tidak ada orang yang berbagi kegembiraan dan kekhawatiran, merasa lelah adalah hal yang wajar. Terlepas dari hal baik atau buruk, Anda diam-diam meletakkannya di pundak Anda sendiri. Apakah Anda ingin mendengar cerita saya sendiri? Setelah mendengarnya mungkin kamu akan mengerti. King Sui tertawa sambil berbicara. Raja Iblis tidak tahu mengapa kekuatan King Sui meningkat begitu cepat. Sekarang dia ingin berbagi ceritanya sendiri. Dia setuju. Dia benar-benar merasa lelah. King Sui menceritakan kisahnya sendiri dari awal sampai akhir. Tentu saja, dia melewatkan hal-hal antara dia dan wanita itu. Setelah selesai, dia perlahan berkata, "Kamu lebih kuat dariku, tetapi aku dapat melanjutkan karena aku memiliki banyak orang di sekitarku yang dapat berbagi kebahagiaan dan rasa sakitku." Setelah dia mendengar kata-kata King Sui, mata wanita itu tampak sedikit sedih,
saya sendiri, saya tidak punya kerabat. Siapa bilang kamu tidak punya saudara? Saudari Hua memperlakukanmu lebih dekat dari siapapun, bahkan lebih dekat dari Zhan Yu. Anda juga bisa memperlakukan saya sebagai kerabat yang sangat dekat. King Sui memandangi Raja Iblis dan berkata dengan lembut. Raja Iblis memandang King Sui. Melihat ekspresi jelas yang terlihat di matanya, dia bisa merasakan sedikit cinta itu. Rasanya seperti sesuatu telah dilepaskan dari dalam hatinya dan menghela nafas. Terima kasih. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Saya serius, Anda dapat diyakinkan bahwa semua yang saya katakan sejauh ini dapat diandalkan. Anda bisa memperlakukan saya sebagai teman atau seperti saudara. Katakan apa saja yang Anda inginkan dan saya juga bisa berbagi dengan Anda. Bagaimana dengan itu? Baiklah, saya akan mencoba. Raja Iblis berpikir sejenak dan berkata, nyata. King Sui berkata dengan tidak percaya. Nyata. Kalau begitu beritahu namamu, ini akan menunjukkan apakah kamu benar-benar akan berbagi sesuatu denganku atau tidak. King Sui berkata sambil tersenyum. Semua ini hanya untuk mendapatkan namaku. Raja Iblis memandang King Sui dan bertanya. Tentu saja tidak, aku percaya padamu, dan kamu juga harus percaya padaku. Anda memberitahu nama Anda akan menjadi ujian yang berani, ucap King Sui dengan senyum pahit. Saat ini, dia tidak ingin tahu namanya sebanyak itu, yang dia ingin lakukan hanyalah perlahan-lahan mengubahnya. Namaku Tantai Lingyan. Raja Iblis berhenti sebelum dia berkata dengan lembut. Mendengar dia menyebut namanya, King Sui menghela nafas. Mengetahui namanya adalah langkah maju yang besar karena nama adalah sesuatu yang penting. Tantai Lingyan, nama yang bagus. Tai Tai adalah nama belakang yang langka, kata King Sui sambil tersenyum. Nama belakang ini semakin langka. Berapa lama Anda berniat untuk tinggal di istana Raja Iblis? Tantai Lingyan tiba-tiba memandang King Sui dan bertanya. Ada apa? Apakah aku tidak berguna lagi jadi kamu berencana untuk mengeluarkanku? Aku milikmu, dan apapun yang kamu katakan, aku tidak akan pergi. King Sui melihat bahwa ekspresi wanita itu mereda dan segera mendorong keberuntungannya dan berkata. Diberikan 1 inci, King Sui mengambil 1 mil. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa saat dia hanya melihat ke arah King Sui. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Setiap kali dia mengucapkan kalimat seperti ini, wanita itu akan tetap diam. Pesona wajahnya yang dingin dan elegan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia biasa. Baiklah, jika kamu tidak mengusirku, aku akan selalu menjadi anggota istana Raja Iblis. King Sui berkata dengan wajah serius. Jika aku mengusirmu, maukah kamu pergi? Tidak, King Sui berkata tanpa ragu-ragu. Lalu mengapa kamu mengatakan sesuatu seperti beberapa waktu yang lalu? Fluktuasi emosional Raja Iblis membuat King Sui bahagia. Nada semacam ini membuatnya merasa seperti wanita normal. Bukankah aku hanya takut padamu? Takut padaku tentang apa? Raja Iblis agak penasaran dengan ini. Pria ini tidak takut dan berkulit tebal. Banyak hal. Aku takut kamu akan marah, takut kamu tidak memperhatikanku, takut kamu tidak menyukaiku, takut kamu meremehkanku, takut kamu akan menikah dengan orang lain, takut kamu akan menghilang. King Sui mengoceh semua yang mengejutkannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia takut padanya dalam banyak hal. Tantai Lingyan memandang King Sui. Dia tidak bisa memahami perasaan sejati pria ini. Apakah karena kejadian itulah dia mencoba untuk bertanggung jawab? Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memikirkan hal itu karena dia tidak suka memikirkan kejadian itu. Dia mencoba untuk menghapusnya dari ingatannya, tetapi itu tidak berhasil. Sesekali, dia akan memikirkannya lagi. Sudah larut. Bukankah ini waktunya untuk istirahat? King Sui berkata dengan lembut. Ingat kata-kataku. Temukan seseorang yang dekat dengan Anda yang dapat Anda ajak berbagi, maka Anda tidak akan merasa lelah. Jika saya memiliki sesuatu yang baik, selain memikirkan diri saya sendiri,
saya memikirkan orang-orang yang dekat dengan saya dan membagikannya dengan mereka. Hal-hal yang telah kuberikan padamu sebelumnya memiliki pola pikir yang sama. Kamu harus mencoba menemukan seseorang yang dekat seperti Sister Hua, atau kamu dapat menemukanku. King Sui mengeluarkan sepasang anting yang sudah dia siapkan untuknya sebelumnya. Apakah Anda ingin saya membantu Anda memakainya atau akankah Anda memakainya sendiri? King Sui bertanya sambil tersenyum. Wanita itu berpikir sejenak. Kamu bisa membantuku memakainya. King Sui tertawa. Dia tahu dia berusaha lebih mempercayainya, mencoba mengubah dirinya sendiri. King Sui dengan serius membantunya memakainya. Dia tidak berpikir untuk memanfaatkannya dengan cara apapun. Yang dia ingin lakukan hanyalah membuka hatinya sedikit karena dia sudah terlalu lama kesepian. Anting-anting yang halus dan tembus cahaya itu memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Tidak ada sedikit pun ketidaknyamanan di tubuhnya. King Sui membuat anting dengan bahan khusus ditambah sedikit batu matahari. Warnanya perak dan meskipun tidak besar, itu halus dan halus. Selain itu, ia memiliki peluang 5% untuk menambahkan efek kerusakan tambahan. Penambahan akan berkisar dari 10% hingga 20% kerusakan. Itu adalah barang yang tangguh. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Bye-bye.